Kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia cukup tinggi. Para korbannya 80% adalah perempuan dan ibu-ibu. Dalam situasi ini negara harus hadir dan tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia perdagangan orang dalam penempatan ilegal pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani di Kuta. Kepala Badan Pelindungan Kerja Migran Indonesia BP2MI Beni Rahmadi di sela membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Satuan Tugas Satgas Pencegahan dan Pembentukan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia PMI di Legian mengungkapkan berdasarkan laporan World Bank, pekerja migran Indonesia di luar negeri sebanyak 9 juta orang. Namun dari data resmi dimiliki BP2MI tercatat 3.663.792 orang pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sehingga diasumsikan sebanyak 5,4 juta orang berangkat ke luar negeri non-prosedural atau ilegal. Di samping itu sejak tahun 2020, sampai dengan 20 Juni 2024, BP2MI telah melakukan penanganan pekerja migran Indonesia terkendala sebanyak 110.013 orang. Dari angka tersebut, 90% merupakan korban kejahatan PMI, yang mana 80% korban adalah perempuan dan ibu-ibu. Dalam situasi darurat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang ini, negara harus hadir dan negara tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia perdagangan orang. Hukum harus bekerja sehingga perang semesta yang dilakukan BP2MI dapat berjalan maksimal. Pencegahan progresif dengan kolaborasi sinergi terus dilakukan secara bersama-sama di lapangan termasuk komitmen dari masing-masing kementerian dan lembaga. Dalam penegakan hukum, negara diminta melakukan penyitaan kekayaan bandar tekong yang dihasilkan dari kejahatan perdagangan orang. Penegakan hukum yang revolutif. Revolutif itu ya nggak setengah-setengah, nggak nanggung, nggak hanya calok, ya nggak hanya kaki tangan yang di lapangan yang disikat, tapi juga bandarnya, tekongnya. Tadi udah bener ya, selain restitusi, saya bermimpi ada pemiskinan, penyitaan atas kekayaan bandar tekong yang dihasilkan dari kejahatan perdagangan orang. Ada ancaman nyata terhadap kehidupan bermasyarakat. Disitulah maka negara harus hadir. Kita semua harus hadir. Perlindungan dimensinya sangat luas. Dalam konteks LPSK, perlindungan bukan hanya perlindungan fisik, bukan hanya perlindungan proses hukum, peradilan, tapi juga ada bantuan medis, psikologi, psikososial. Sementara itu, Kepala BP2MI juga mengukuhkan 81 kawan PMI Bali dan NTB dari pembentukan kawan PMI di 9 provinsi, kantong PMI sejumlah 932 orang. Kawan PMI bertugas membantu dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi, melakukan pendampingan dan advokasi masalah yang dihadapi PMI dan keluarganya, serta melakukan pencegahan ilegal pekerja migran Indonesia. Raiswantara, Bali TV.